Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa itu kebenaran? Tanya Pilatus. Dan Yesus tidak menjawab. Allah Bapa di surga, ada begitu banyak yang dianggap kebenaran sekarang ini. Dan orang mulai percaya pada persepsi pandangan tertentu yang disebarluaskan sebagai suatu kebenaran. Dan banyak orang tertipu. Bantu kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh mengenal kebenaran sejati yang bagi kami hanyalah dalam Kristus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kebenaran apakah itu? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu kata-kata Yesus. Saudara, di zaman masa milenial ini, zaman Z ini, zaman strawberry ini, ada banyak kebenaran yang dianggap kebenaran, yang disebut mungkin kebenaran baru. Kebenaran baru ini tidak berdasarkan fakta, faktual, yang konkret, yang nyata, yang bersejarah. Tapi kebenaran yang berdasarkan persepsi orang-orang tertentu, dan persepsi ini kemudian disebarluaskan, diamplifikasi, diperlebar, diperbanyak, diyakinkan dengan berbagai macam cara. Sehingga otak orang menerima bahwa itu kebenaran itu seperti itu. Ya, seperti halnya sekarang kita bisa melihat, kalau boleh dikatakan saya masuk sedikit dalam dunia politik misalnya. Dengan sistem algoritma yang baru, orang bisa dibawa kepada suatu seolah-olah kebenaran itu, dan itu sudah dinyatakan seperti itu. Dengan sistem teori, dan bukannya teori tapi sesuatu praktek-praktek tertentu yang kemudian dianggap kebenaran, tetapi bukan kebenaran. Hanya karena media massa, hanya karena persepsi orang, dan semua orang diamplifikasi sehingga sesuatu dianggap kebenaran. Saudara, inilah kebenaran baru yang berdasarkan persepsi, yang berdasarkan pemikiran, berdasarkan pertimbangan yang tidak benar sebetulnya, tapi dianggap kebenaran. Dan orang percaya. Dan setelah percaya, ya sudah, dibiarkan aja, toh sudah begitu. Ya, dan itulah yang terjadi di dalam dunia masyarakat kita, apapun juga. Nah, bisa orang menyatakan bahwa sabun A nomor satu. Sehingga dengan sendirinya orang terperangkap kepada ketika memilih sesuatu di tempat tertentu, sabun itu masuk, dia diambil dengan sendirinya di mall. Ini yang dia pilih. Padahal tidak selalu bisa begitu. Ya. Dan orang bisa berdebat, bertengkar, berselisih, bahkan mungkin bunuh-bunuhan hanya karena sesuatu yang dianggap kebenaran. Nah, saudara, hari ini Yesus menyatakan, ya, kalau kamu bertahan pada firman-Ku, setia kepada firman, tinggal dalam firman-Ku, ya, tinggal dalam firman-Ku, kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, di tengah arus yang dianggap kebenaran di seluruh dunia, di dunia mesos dan segala macam, kita harus bersandarkan pada kebenaran yang terbukti menyejarah, dalam sejarah terbukti nyata. Ya. Jadi kita harus berdasarkan, katakanlah disebut rekam jejaknya, sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu kebenaran yang tak akan bisa dipungkiri hal tersebut. Nah, itu bisa kita lihat, Yesus mengatakan, tinggallah dalam firman-Ku. Firman-Ku itu kebenaran. Kebenaran itu kalau diyakini, dipertahankan, didukung, dan dipercaya dengan sungguh-sungguh, itu akan memerdekakan. Nah, ini yang penting, memerdekakan pikiran kita, hati kita yang tersesat, yang terlekat, dan segala macam. Jadi itu yang harus kita lihat. Harus berdasarkan firman yang menjadi sabda, yang konkret, yang jelas, yang berasal dari otoritas tertinggi. Ya, berdasarkan otoritas ilahi, berdasarkan otoritas yang terjamin, trusted. Ya, itu yang harus kita pegang. Dan kemudian bersejarah, kontinuitas waktu memang demikian adanya. Ya, dan akan terus ada. Seperti bisa dikatakan, Yesus adalah kebenaran yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Dan ini yang kita pegang. Ini yang yang kita pegang dan kita yakini. Dan itu yang menjadi pegangan kita. Dan sudah
sudah terbukti, sudah teruji, sudah nyata. Nah, itulah Yesus mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan. Artinya ada kemerdekaan berarti orang dibelenggu oleh budak-budak, oleh hamba, ya. Oleh perbudakan, oleh yang tidak benar. Ya. Hamba tidak tinggal dalam istana, di luar istana. Tapi anak di dalam istana. Tapi anak itu bisa memerdekakan si budak itu, hamba itu. Nah, itu jadi kita lihat Yesus mengumpamakan diri dengan bahasa filosofis yang sangat dalam. Ya. Dan kita harus mengerti itu. Sekali lagi di dalam Yesus ada kebenaran, dan maka Yesus mengatakan ada kebenaran, jalan, dan pengetahuan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekali lagi, Yesus adalah jalan bukan hanya dia jalan bersama-sama kita. Kebenaran dialah yang trusted, yang bisa benar, tidak bohong, tidak hoax, tidak palsu, tidak manipulatif. Dan tetapi dia hidup kita adalah Yesus. Jadi itulah yang menjadi kunci dalam iman kita akan siapa Yesus bagiku. Dia adalah jalan menuju ke surga, ya, dan bersama dia, hidup bersama dia, dan inilah yang tidak pernah membohong. Karena dia memberikan kenyataan pada siapa, para kudus kita, para santo santa kita, pada Bunda Maria, pada Yosef. Nah, itulah yang saya kira perlu kita sadari siapa Yesus bagiku. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan, dan Yesus adalah jalan. Semoga Anda yakin di dalam perjalanan ini, apapun juga peristiwa kehidupan kita alami, apapun juga yang kira-kira penderitaan yang kita alami, tetap dalam Kristus, bersama Kristus, oleh Kristus. Tuhan memberkati Anda dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.